Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Supriyadi, mahasiswa ekonomi semester 2. Pada kesempatan kali ini akan membahas tugas saya dari mata kuliah hukum bisnis. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah A. Aspek pajak dalam kegiatan bisnis. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. B. Gambaran umum PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan. Pada dasarnya, PBB merupakan pajak atas kekayaan yang dimiliki dalam bentuk tanah dan/atau bangunan. Definisi bumi dan bangunan dari terminologi PBB mencakup definisi yang luas. Bumi meliputi permukaan bumi, baik tanah, perairan, pedalaman, laut, maupun tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sementara bangunan diberi batasan sebagai konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan, termasuk misalnya jalan, kolam renang, taman, dan lain sebagainya. Walaupun objek PBB sangat beragam dan luas, terdapat juga pengecualian tanah dan bangunan yang tidak dikenakan PBB, yaitu objek yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti kuburan dan hutan. Pihak atau subjek yang dikenai PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Sama dengan prinsip umum perpajakan Indonesia yang menganut self-assessment system, setiap wajib pajak diwajibkan mendaftar objek pajaknya dengan mengisi surat pemberitahuan objek pajak. Kewenangan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan dimaksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur Perseroan Terbatas atau lebih dikenal dengan PT. Lalu, kapankah pengembalian perusahaan harus mendapatkan persetujuan RUPS? Yang pertama, RUPS pertama. A. Dihadiri paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. B. Disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 2. RUPS kedua. Dilakukan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. B. Dihadiri paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir dan atau diwakili dalam RUPS. C. Disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Ketiga, RUPS ketiga. A. Dilakukan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. B. Dilangsungkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dikarenakan RUPS kedua tidak mencapai quorum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perseroan terbatas atau PT. PT adalah suatu badan hukum yang terdiri atas perjanjian dengan melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu dibagi dalam saham. Para pemilik atau pemegang saham tersebut mempunyai tanggung jawab yang terbatas pada jumlah nominal dari saham yang dimilikinya. Saham sendiri adalah sertifikat atau surat berharga yang menunjukkan sebagai tanda bukti seseorang pernah menyetorkan modal ke dalam suatu PT untuk menjadi pemilik PT yang bersangkutan. Selanjutnya, CV.
CV atau perseroan komanditer adalah suatu persekutuan yang untuk menjalankan suatu perusahaan yang telah didirikan antara satu orang atau lebih, di mana sebagian dari anggota bertanggung jawab secara terbatas dan sebagian sekutu lainnya bertanggung jawab secara tidak terbatas. Selanjutnya, firma. Firma adalah suatu persekutuan atau perserorangan yang dibentuk supaya dapat menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama para anggota atau sekutunya dan bertanggung jawab secara tidak terbatas dan sendiri-sendiri kepada pihak ketiga. Adapun alur pendaftaran PT secara umum ialah mempersiapkan data pendirian PT, nama PT, tempat dan kedudukan PT, membuat akta pendirian di notaris, pengesahan SK Menteri Pembuatan PT, mengurusi domisili kelurahan, mengurus NPWP, mengurus izin usaha atau SIUP bagi perusahaan perdagangan, mengurus TDP, memiliki NIB. Adapun selanjutnya yang akan kita bahas ialah lembaga pembiayaan dan berbagai bentuk lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan meliputi: pertama, perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. Yang kedua, perusahaan modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Dan yang ketiga, perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Nah, selanjutnya PMDN atau penanaman modal dalam negeri adalah warga negara Indonesia atau badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Sementara penanaman modal asing atau badan asing dan atau pemerintah asing yang melakukannya penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, PMA atau penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.